Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhad fid dunya yuhibbakallah wazhad bima fi aidin nas yuhibbakan nas. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan Jumat kali ini. Dua nikmat yang Allah limpahi kepada kita. Dalam satu kaulnya Rasulullah bersabda, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang Allah anugerahi kepada hambanya, kepada makhluknya, dan seringkali dua nikmat ini diabaikan dan dilupakan. Nikmat yang pertama yang Allah berikan adalah as-sihah, kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu kesenggangan waktu. Alhamdulillah dua nikmat ini hari ini dapat kita raih dan kita miliki. Allah berikan kepada kita kesehatan dan sekaligus kesenggangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang sudah, yang akan dan sedang kita laksanakan akan selalu mendapatkan cucuran dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, serta yang istiqamah di jalannya. Tentunya harapan kita semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan pada akhirnya Al-Fakir dari atas mimbar ini mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir, ittaqullah. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Segala kebaikan dan kebajikan hendaklah selalu termotivasi kita untuk melakukannya. Apa yang menjadi perintah Allah kita jalankan, dan apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Kosongkanlah waktumu daripada kesibukan dunia sebisa dan semampu kamu. Rasulullah memberikan satu bahasa, mastata'tum, semampu dan sekuat kamu. Artinya Rasulullah tahu persis bahwa kita adalah bagian daripada dunia dan dunia menjadi bagian hidup kita. Kenikmatan-kenikmatan dunia dapat kita saksikan dan kita lihat. Maka Rasulullah mengatakan, kosongkanlah waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia sebisa dan semampu kamu. Jangan kau habisi waktumu hanya untuk kesibukan dunia. Kosongkanlah sedikit saja bagian daripada kesibukanmu dengan dunia. Senikmat apapun kenikmatan dunia, jangan sampai kau habis untuk menikmati semuanya. Dalam satu riwayat, ada seorang guru yang berjalan dengan muridnya. Sampai di tengah perjalanan sang murid merasakan rasa haus yang sangat. Kemudian dia ingin minum, kata gurunya, nanti di sumur sana kita akan menemukan minum. Sampai di sumur yang dituju, sang murid ingin minum, maka sang guru mengatakan, jangan minum di sini. Nanti di sana ada sumur yang airnya lebih jernih lagi. Sampai di sumur yang berikutnya sang murid ingin minum, maka sang guru mengatakan, nanti saja. Di sumur berikutnya kita akan menemukan air yang lebih jernih lagi. Mungkin lebih manis daripada sumur, air yang ada di sumur ini. Dan sampai di sumur yang berikutnya barulah sang guru mengatakan, silahkan kau minum. Setelah sang murid minum, maka sang guru mengatakan, begitulah nak cara menempuh dunia. Menunda-nunda kenikmatan yang bisa kau nikmati. Karena nanti akan ada kenikmatan yang tidak akan pernah habis-habis, kenikmatan akhirat. Maka Rasulullah pun mengingatkan kepada kita, kosongkanlah waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia sebisa dan semampu kamu. Sebab apa? Kata Nabi, fa innahu, maka sesungguhnya man kanatid dunya akbaru hammi,
Maka siapa yang menganggap dunia itu menjadi skala prioritas dalam hidupnya, ketika dia menganggap dunia menjadi segala-galanya dalam hidupnya, tolak ukurnya adalah dunia, barometernya adalah dunia, semua selalu diukur dengan dunia. Apapun yang dia lakukan, sampai urusan akhirat pun yang dia pikirkan hanya kepentingan dunia untuk dirinya. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, fa innahu man kanatid dunya akbaru hammihi absyallahu ta'ala dayatahu. Maka orang yang menganggap dunia menjadi segala-galanya dalam hidupnya, dua bala yang Allah akan berikan kepada dirinya. Bala yang pertama adalah absyallahu ta'ala dayatahu. Allah akan sempitkan ruang geraknya untuk akhirat. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia menutup mata, sampai malam yang dipikirkan hanya dunia saja. Dan Allah sibukkan terus menerus sampai dia tidak punya bekal untuk akhiratnya. Hatta dzurtumul maqabir. Sampai ketika kematian itu datang, ternyata dia tidak punya bekal untuk akhiratnya. Kenapa sampai dia disibukkan oleh Allah dengan urusan dunianya? Karena mindsetnya, cara berpikirnya, pola pikirnya melulu hanya memikirkan dunia saja. Dunia menjadi tolak ukur dalam setiap langkah kehidupannya. Maka bala Allah akan berikan, dia akan disibukkan dengan dunianya. Dan yang kedua, bala yang akan dia dapatkan adalah waja'ala faqrah baina ainihi. Allah akan jadikan kefakiran pada kedua belah matanya. Ketika seseorang sudah difakirkan oleh Allah pada kedua belah matanya, maka rezeki sebesar apapun dia tidak akan pernah punya sifat qanaah. Dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah karena sudah difakirkan pada kedua belah matanya. Kita seringkali menyaksikan berapa banyak orang-orang yang dilimpahi oleh Allah dengan kenikmatan dunia, gaji yang begitu besar, tetapi masih saja korup, mengambil yang bukan haknya. Bukan dia tidak cukup, tetapi pada saat itu Allah sudah fakirkan kedua belah matanya, sehingga dia tidak akan pernah merasa bersyukur dan tidak akan merasa puas. Inilah yang paling dikhawatirkan apabila pola pikir kita, mindset kita menganggap bahwa dunia menjadi segala-galanya. Dua bala yang Allah akan tumpahkan kepada dirinya. Disibukkan dia dengan kesibukan dunianya, dan kemudian difakirkan pada kedua belah matanya. Akan tetapi kebalikannya, Rasulullah mengatakan, man kanatil akhirah akbar hamih. Maka siapa yang menganggap akhirat menjadi skala prioritas dalam hidupnya, semua yang dia lakukan hanya berpikir tentang akhirat. Karena dia tahu walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat lebih baik daripada dunia. Maka ketika dia bekerja, dia begitu hati-hati dalam pekerjaan yang dia lakukan. Dia tidak mau tergeser atau tidak mau masuk pada ranah yang akan membawa pada kemaslahatan dunia, tapi tidak kemaslahatan akhirat. Dia tidak akan mengambil yang bukan haknya, karena dia selalu hati-hati dengan akhiratnya. Karena ikut pikirannya, yang ada pada pikirannya adalah akhirat. Maka orang yang seperti ini, apabila mindsetnya menganggap akhirat lebih utama, kenikmatan yang Allah akan berikan pada dirinya yang pertama adalah jama'allahu ta'ala amrah. Urusan dunianya Allah yang akan merapikan. Saat dia wafat meninggal dunia, saat batas waktu itu tiba, saat kematian itu akan datang, saat kematian itu tiba dan datang, maka pada saat itu semua urusan dunianya sudah selesai. Karena Allah yang merapikan. Urusan pekerjaan yang berserak Allah yang merapikan. Urusan keluarga Allah yang merapikan. Urusan dagang Allah yang merapikan. Dunianya dirapikan oleh Allah. Karena Allah mengatakan jama'allahu ta'ala amrah. Urusan dunianya aku yang akan menyelesaikannya. Dan kenikmatan yang kedua, wa ja'ala ginahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Andai kata dia mendapatkan kenikmatan yang tidak berlimpah, tetapi hatinya sudah kaya, dan dia akan merasa punya sifat qanaah dalam hidupnya. Dia akan merasa cukup dengan hidupnya. Teringat bagaimana Anas bin Malik ketika dia akan berpisah dengan Rasulullah SAW. 10 tahun Anas mengikuti Rasulullah. Sampai saatnya dia akan berumah tangga, dia pamit kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mungkin besok saya tidak akan lagi bersama dengan engkau. Kenapa Anas? Karena besok saya akan berumah tangga. Lalu Rasulullah mengatakan, Anas, labbaik ya Rasulullah. Salni, minta apa yang kau inginkan. 10 tahun kau berkhidmah kepada aku. Maka sebelum berpisah, apa yang kau inginkan dari aku? Anas hanya diam saja dan tidak menjawab. Sampai Rasulullah mengulang kembali katanya, Anas, labbaik ya Rasulullah, salni, mintalah apa yang kau inginkan. Anas hanya terdiam saja sampai 3 kali.
Terakhir Rasulullah mengatakan, Anas, labbaik ya Rasulullah, aku dengar ya Rasulullah. Apa yang kau inginkan sebelum kita berpisah? Anas menatap wajah Rasulullah sambil berurai air mata. Anas hanya mengatakan, kalau diperbolehkan ya Rasulullah, inni uridu an murafaqataka fil jannah. Boleh enggak ya Rasulullah, aku menemani engkau seperti ini lagi sampai di surga. Saat Rasulullah menawari Anas apa yang dia inginkan, Anas tidak meminta dunia. Tetapi yang dia inginkan dari Rasulullah adalah, bolehkah aku menemani engkau seperti ini sampai di surga? 10 tahun aku hidup bersama denganmu ya Rasulullah. Tidak ada wajah yang paling sedap ku pandang melainkan wajahmu. Tidak ada suara yang paling menyejukkan melainkan yang keluar dari lisanmu. Dan tidak ada tutur kata dan tidak ada wajah yang paling sedap ku pandang melainkan wajahmu. Bolehkah aku menemani engkau seperti ini lagi sampai di surga? Anas tidak meminta dunia. Maka saat itulah Rasulullah mengatakan kepada Anas, kalau itu yang kau inginkan Anas, a'inni bikasrati sujud. Banyak-banyaklah kau bersujud kepada Allah. Kau nanti akan bersama aku di dalam surga. Artinya, ketika Anas minta akhirat, Nabi mengatakan, bersikap rendah hatilah Anas. Satu waktu mungkin kau akan menjadi orang yang berlimpah harta. Tetapi ingat, sikap tawadu, sikap rendah hati adalah orang-orang yang nanti akan bersama aku di dalam surga. Ketika Anas meminta akhirat, saat itulah Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa untuk Anas. Allahumma aksir maluhu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas. Wa aksir auladuhu, dan banyakinlah keturunannya Anas ya Allah. Wa atwil umrahu, dan panjangkanlah umurnya Anas bin Malik. Saat Anas minta akhirat, maka dunianya didoakan oleh Rasulullah. Tidak ada orang yang paling panjang umurnya di Madinah kecuali Anas bin Malik. Tidak ada orang yang paling kaya di Madinah selain daripada Abu Thalha Utsman bin Affan. Juga Anas adalah orang yang berlimpah harta. Dan tidak ada orang yang paling banyak keturunannya dalam hidup ini kecuali Anas bin Malik. Itulah akhirat yang akan mengangkat dunia kita. Maka sekali lagi dalam khutbah yang singkat ini, kosongkanlah waktu kita dari kesibukan dunia sebisa dan semampu kita. Jangan mindset kita berpikir, pola pikir kita hanya memikirkan dunia. Jadikanlah akhirat menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Silahkan mencari dunia, tetapi langkah awal daripada dunia itu harus kita sertai dengan akhirat kita. Kita tidak mengambil apa yang diharamkan oleh Allah. Karena ibadah, ketika kita bekerja, ada nilai ibadah dalam kehidupan kita. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi renungan buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin. Wardallahumma an ashabati wa qarabati wa adwaji wa dzurriyyati ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya adid ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.